Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Siti Monalisa STMkom selaku dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi, dan juga apa kabar kepada teman-teman sekalian, semoga dalam keadaan sehat, amin. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan kami berbagi materi mengenai analisis proses bisnis. Perkenalkan, nama saya Harisman Effendi, berasal dari kelompok 3 dan juga sekaligus sebagai moderator. Selanjutnya sudah ada narasumber kita. Yang pertama ada Bagas Susilo, kemudian Angel Mulistu Karomah, dan terakhir ada Nanda Tri Lucia. Oke baik, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, kita masuk ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bagas Susilo. Kepada Bagas, disilahkan. Nah, sebelumnya saya Bagas Susilo. Saya merupakan dari kelompok 3. Saya berterima kasih kepada saudara Harisman selaku moderator pada presentasi kali ini. Nah, teman-teman semua yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis bisnis ataupun analisis proses bisnis. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang analisis proses bisnis, di sini ada 3 poin yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Nah, sebelum kita bahas 3 poin ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu analisis bisnis ataupun analisis proses bisnis. Nah, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman semua sudah mengetahui ataupun sudah sering mendengar kalimat ataupun kata dari analisis bisnis ataupun analisis proses bisnis. Nah, di sini analisis proses bisnis merupakan sekumpulan pekerjaan ataupun aktivitas yang tersusun untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun untuk menghasilkan produk. Jadi teman-teman semua, jika suatu perusahaan tersebut ingin menghasilkan produk ataupun menyelesaikan masalah, maka harus menyelesaikan terlebih dahulu bagian-bagian atau poin-poin dari analisis proses bisnis yang didiskusikan perusahaan tersebut. Jadi pada kesempatan kali ini kami hanya membahas tentang 3 analisis yang ada di layar ini. Yang pertama yaitu analisis proses bisnis membayar kreditur, analisis proses bisnis menyusun laporan keuangan, serta analisis proses bisnis mengelola keuangan. Jadi teman-teman semua, pada presentasi kali ini kami akan membahas secara keseluruhan dari analisis ataupun 3 poin dari analisis proses bisnis ini, serta kami akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari membayar kreditur, bagian menyusun laporan keuangan, serta bagian mengelola keuangan. Nantinya akan dijelaskan oleh kelompok 3. Nah, teman-teman semua, tanpa memperpanjang waktu, kita masuk ke analisis proses bisnis secara keseluruhan. Nah, teman-teman di sini sudah bisa melihat di layar. Di sini ada sebuah tabel ataupun petunjuk dari 3 poin yang saya sampaikan tadi, yaitu membayar kreditur, menyusun laporan keuangan, serta mengelola keuangan. Teman-teman semua, di sini membayar kreditur, menyusun laporan keuangan, serta mengelola keuangan ini termasuk dari bagian akuntansi. Nah, teman-teman semua bisa lihat ini ada akuntansi ataupun accounting. Nah, di sini mengarah kepada membayar kreditur ataupun langkah awalnya yaitu membayar kreditur seperti 3 poin yang saya sebutkan tadi. Nah, membayar kreditur. Sebelum kita lebih lanjut tentang membayar kreditur ini, teman-teman, kita semua harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu kreditur. Nah, apa sih itu kreditur? Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit ataupun pinjaman kepada pihak lain. Nah, istilah singkatnya yaitu kreditur ini orang ataupun perusahaan yang meminjamkan modal ataupun yang meminjamkan suatu jasa kepada pihak lain. Nah, jadi kreditur ini yang meminjamkan, sedangkan yang meminjam itu disebut debitur, teman-teman. Jadi jika suatu perusahaan ingin membayar kreditur, ingin membayar utangnya, maka harus melihat beberapa hal penting.
Di antaranya yaitu lihat tenggat waktu dan anggaran. Teman-teman semua, jika perusahaan tersebut ingin meminjam suatu barang ataupun jasa ataupun uang dan segala macam, maka harus membuat suatu perjanjian. Nah, di dalam perjanjiannya itu di antaranya ada tenggat waktu serta berapa anggaran yang dipinjam tersebut. Nah, misalnya tenggat waktunya sebulan ataupun 2 bulan. Nah, jika sudah melihat ini, suatu perusahaan bisa menyelesaikannya, maka akan membayarnya ataupun transfer dan segala macam. Teman-teman semua, jika sudah membayar kreditur, suatu perusahaan akan memasuki yang namanya menyusun laporan keuangan. Nah, ini suatu perusahaan akan menyusun lapor keuangannya dengan adanya pencatatan pengeluaran, pencatatan pendapatan. Seperti tadi, membayar kreditur ini merupakan pengeluaran dari suatu perusahaan, maka termasuk ke pencatatan pengeluaran. Nah, ada juga pencatatan pendapatan dari hasil menjual produk dan lain sebagainya. Nah, jika sudah suatu perusahaan menyusun laporan keuangannya, maka akan dilanjutkan dengan mengelola keuangannya. Nah, jadi perusahaan tersebut akan mengelola keuangannya untuk membeli ini, untuk pelaksanaan ini, untuk perencanaan ini, maka ini adalah dari bagian mengelola keuangan. Jadi teman-teman semua, inilah secara keseluruhan dari 3 poin yang saya sebutkan awal tadi. 3 poinnya yaitu membayar kreditur, menyusun laporan keuangan, serta mengelola keuangan, teman-teman. Jadi ini secara keseluruhannya. Maka kita akan lanjutkan ke bagian-bagian dari membayar kreditur, menyusun laporan keuangan, serta mengelola keuangan. Nah, baik di sini teman-teman, sebelum proses membayar kreditur, maka akan ada proses peminjaman atau kreditur. Jadi teman-teman, jika kita ingin membayar, berarti kita meminjam terlebih dahulu. Nah, ini adalah proses meminjamnya. Yang pertama yang harus diperhatikan suatu perusahaan tersebut jika ingin meminjamkan, maka pelajari karakter calon peminjam atau yang kita bahas tadi yaitu debitur. Nah, jadi teman-teman, perusahaan itu akan melihat terlebih dahulu karakter calon peminjam, apakah perusahaannya baik ataupun perorangannya baik ataupun layak kita pinjamkan. Jika kita sudah mempelajari karakternya, maka kita lanjutkan. Jika setuju nih ya, kita lanjutkan ke tanyakan tujuan peminjaman dan anggaran. Jadi suatu peminjam harus mengetahui perusahaan yang meminjam tersebut tujuannya untuk apa, uangnya, barangnya, jasanya untuk apa, dan berapa anggaran yang diperlukan. Jadi ini harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, jika ini sudah selesai, maka kita lanjut ke mengetahui posisi keuangan Anda. Nah, sebelumnya tadi kita lihat ini ada anggaran. Nah, dalam anggaran ini berapa jumlahnya, berapa banyaknya. Nah, di sini jika kita kita bisa memenuhi, jika kita setuju, kita bisa dan tujuannya jelas, maka kita harus melihat posisi keuangan kita, posisi keuangan suatu perusahaan tersebut. Jika kita bisa memenuhi anggarannya, maka kita setuju dan kita lanjut ke membuat perjanjian. Seperti saya sampaikan tadi teman-teman, di sini di perjanjian diantaranya ada beberapa hal penting, yaitu minta tenggat waktu, misalnya sebulan, 2 bulan, ataupun 1 tahun. Nah, jika sudah, kita harus meminta jaminan. Untuk apa jaminan ini? Untuk jika suatu perusahaan tersebut tidak bisa menepati tenggat waktu ataupun syarat lainnya. Jika suatu perusahaan, misalnya kita mempunyai tenggat waktu 1 bulan. Nah, dalam satu bulan itu, misalnya suatu perusahaan tidak bisa mengembalikan dari peminjaman tersebut, maka kita harus mengambil atau menanyakan jaminan ini. Nah, jika sudah, maka perusahaan tersebut harus diketahui orang terdekat. Peminjaman tersebut harus diketahui orang terdekat, agar tidak terjadinya kesalahpahaman di antara sesama perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu jika semua sudah setuju poin 1, poin 2, 3, 4, dan 5, maka kita masuk ke transfer atau pengiriman. Nah, peminjaman tadi dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk uang, maka kita transfer atau kita kirim. Nah, jika sudah, maka ini selesai. Nah, selanjutnya yaitu proses membayar kreditur. Nah, membayar kreditur itu pun ada bagi-bagiannya. Yang pertama yaitu melihat kondisi keuangan kita. Apakah keuangan kita pas atau tidak? Nah, jika kondisi keuangan kita memungkinkan untuk membayar, maka kita lanjut ke melihat perjanjian yang telah ditetapkan. Kita lihat tenggat waktu, kita lihat anggarannya berapa. Nah, jika sudah, maka kita menghubungi pihak kreditur. Kita hubungi pihak kita tempat meminjam tadi.
kita jelaskan bahwa kita ingin mengembalikan apa yang kita pinjam. Nah, selanjutnya yaitu transfer pinjaman. Nah, kita kembalikan apa yang kita pinjam tadi, seperti barang, uang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu minta bukti keselesaian pinjaman. Kita minta buktinya bahwa kita sudah menyelesaikan atau kita tidak ada hubungan lagi tentang kreditur yang kita pinjam. Nah, jika sudah, maka ini akan selesai. Nah, inilah teman-teman proses peminjaman kreditur serta proses membayar kreditur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami dari kelompok 3. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis proses bisnis menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Laporan keuangan bagi pihak manajemen perusahaan berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan pada pemilik modal. Bagi pemilik modal, laporan keuangan berfungsi untuk mengevaluasi kinerja manajer perusahaan selama satu periode. Dengan adanya laporan keuangan ini, manajer perusahaan akan bekerja semaksimal mungkin agar kinerjanya dinilai baik. Setelah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan dicatat dalam persamaan dasar akuntansi. Kemudian ringkasan transaksi tersebut dilaporkan kepada pihak luar perusahaan yang memerlukannya. Laporan keuangan menurut pernyataan standar laporan keuangan nomor 1 tahun 2002 terdiri dari yang pertama adalah neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, yang kelima catatan atas laporan keuangan. Dalam menyusun laporan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah komponen yang harus ada pada laporan keuangan itu sendiri. Yang pertama adalah neraca, laporan posisi keuangan dan entitas pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada akhir tahun. Yang kedua, laporan rugi laba, laporan hasil operasi sebuah entitas selama periode tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Yang ketiga, laporan ekuitas atau modal pemilik, laporan yang menyajikan ikhtisar, perubahan yang terjadi dalam ekuitas pemilik pada suatu entitas untuk suatu periode tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Yang keempat, laporan arus kas, laporan yang menggambarkan jumlah kas masuk atau penerimaan kas dan jumlah kas keluar atau pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu. Langkah-langkah dalam menyusun laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan, setidaknya ada 4 proses yang Anda harus alami, yaitu aktivitas pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan laporan. Dalam ilmu akuntansi, keempat proses tersebut merujuk pada sebuah siklus yang disebut siklus akuntansi. Aktivitas pencatatan adalah proses mencatat seluruh transaksi atau kejadian ekonomi yang terjadi di perusahaan. Dalam proses ini, pencatatan dilakukan di dalam media yang disebut sebagai jurnal. Di dalam jurnal terdapat 2 kolom, yaitu kolom debit dan kredit. Dari kedua kolom tersebut, jumlah transaksi yang dicatat atau dimasukkan haruslah sama. Dalam artian, jumlah transaksi di kolom debit harus sama dengan jumlah kolom transaksi di kolom kredit. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, penggolongan adalah proses pengelompokan atau menggolongkan transaksi yang mempunyai akun atau rekening yang sama ke dalam satu catatan tersendiri yang disebut sebagai buku besar. Misalnya, transaksi yang mempengaruhi dagang, dan seterusnya. Dalam hal ini, buku besar berarti catatan transaksi sejenis, baik debit maupun kredit, yang dimasukkan ke dalam satu buku tersendiri. Sementara itu, peringkasan adalah proses meringkas atau memasukkan saldo-saldo dari buku besar ke dalam suatu catatan yang disebut sebagai neraca lajur.
Neraca lajur di sini nantinya berfungsi untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan pencatatan setelah dilakukan penyesuaian yang dilakukan setiap akhir periode. Selain itu, neraca lajurnya juga berfungsi untuk mempermudah kerja dalam penyusunan laporan keuangan sebab semua nilai dari hasil saldo akan diperlihatkan. Yang terakhir adalah pelaporan, proses memindahkan transaksi yang ada di dalam neraca lajur ke dalam format standar akuntansi yang berupa laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Materi selanjutnya adalah analisis proses bisnis mengelola keuangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan adalah sumber daya yang diterima yang akan dipergunakan untuk pengelolaan pendidikan. Pengelolaan keuangan yang dimaksudkan sebagai suatu pengelolaan terhadap fungsi-fungsi keuangan. Menurut Depdiknas tahun 2000, bahwa pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan dan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelayanan. Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan dalam mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut dengan efisien, sehingga perusahaan mendapatkan laba dan dapat bertahan di masa mendatang. Pengelolaan keuangan yang baik dapat menghindarkan perusahaan dari kegagalan usaha. Pengelola suatu usaha perlu juga memperhatikan fungsi manajemen keuangan untuk meningkatkan kualitasnya. Fungsi manajemen keuangan terdiri dari 3 keputusan yang saling terkait, yaitu investment, funding, dan working capital decision. Kenalkan, nama saya Angin Mulistu Karoma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengelolaan keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses-proses pengelolaan keuangan dengan sebaik mungkin, baik itu pribadi maupun untuk perusahaan. Nah, jadi proses pengelolaan keuangan terdiri dari 5 proses. Yang pertama itu ada proses perencanaan, yang kedua ada proses pelaksanaan, yang ketiga ada penatausahaan, yang keempat ada proses pelaporan, dan yang kelima ada pertanggungjawaban. Nah, sebelum kita membahas kelima proses ini, terlebih dahulu kita membahas proses perencanaan. Nah, pada proses perencanaan ini terdiri dari beberapa tahap lagi. Nah, ini adalah proses perencanaan. Jadi, proses perencanaan ini terdiri dari beberapa proses lagi ya, teman-teman. Yang pertama ada pisahkan uang pribadi dan bisnis. Nah, di sini walaupun usaha kita masih tergolong usaha yang kecil, bukan berarti kita bisa menggabungkan kedua uang tersebut, uang pribadi dan uang bisnis. Sebab selain membuat kita akan bingung membedakannya kelak, kita juga akan dibuat rugi karena kita menggunakan uang pribadi kita untuk usaha bisnis kita. Salah satu cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan membedakan rekening bank antara uang pribadi dan rekening bank dengan uang bisnis. Nah, proses perencanaan yang kedua yaitu buat rincian penggunaan uang. Nah, sesuaikan rincian penggunaan dana sesuai dengan target penjualan dan penerimaan kas usaha kita. Jangan menghamburkan dana meski mungkin saldo kas kita itu sedang berlebih. Sebaliknya, lakukan analisis untung dan rugi untuk memastikan bahwa penggunaan uang akan menghasilkan keuntungan yang besar dan usaha yang kita jalankan tidaklah sia-sia. Proses yang ketiga yaitu pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan ini merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola keuangan ya teman-teman. Kita harus mencatat apa saja yang menjadi pengeluaran dan penerimaan keuangan kita. Kita juga bisa melakukan pencocokan saldo dengan jumlah uang yang tercatat di pembukuan setiap harinya agar tidak ada yang terselip. Dan jangan lupa kita harus mencatat segala saldo hutang maupun berbagai aset yang kita miliki. Nah, proses perencanaan yang keempat yaitu putar arus kas. Nah, dalam memutar arus kas ini
ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengontrol arus kas di dalam perusahaan kita ataupun di dalam keuangan pribadi kita. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan voucher. Voucher bisa diberlakukan untuk setiap transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran kas perusahaan ataupun pengeluaran uang pribadi kita. Nah, cara yang kedua yaitu dengan membuka rekening bank. Nah, jadi rekening bank juga bisa digunakan untuk setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan maupun keuangan pribadi kita. Nah, proses perencanaan yang terakhir yaitu menyiapkan dana darurat. Menyiapkan dana darurat ini sangat penting ya teman-teman untuk kebutuhan mendesak kita. Adapun cara yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama mengurangi pengeluaran yang konsumtif. Maksudnya di sini adalah kita harus bisa membedakan mana pengeluaran sesuai kebutuhan, mana yang keinginan. Apalagi kita sebagai mahasiswa harus pandai-pandai mengelola keuangan kita. Harus didasari sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Karena yang namanya kebutuhan itu kita benar-benar butuh, dan yang namanya keinginan itu hanyalah sesaat. Nah, yang kedua kita harus bisa menyisihkan uang kita. Pandai-pandailah kita menyisihkan uang kita maupun uang bisnis kita, di mana uang tersebut bisa kita pakai jikalau kita membutuhkannya. Yang ketiga yaitu posisikanlah dana darurat sebagai utang. Nah, dana darurat ini ibaratkan kita anggap itu adalah hutang kita, di mana kita harus bisa membayarnya. Dengan target seperti itu, maka uang kita akan bisa terkumpul. Nah, yang keempat yaitu evaluasi pemasukan dan pengeluaran setahun sekali. Nah, kita balik lagi ke proses pengelolaan keuangan yang kedua ya teman-teman, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan ataupun instansi merupakan implementasi atau eksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja atau pengeluaran. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses penggandaan barang atau jasa serta pembayarannya. Jadi tahap pelaksanaan ini adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan kegiatan suatu bisnis atau instansi dalam 1 tahun, 1 bulan, atau target pelaksanaan pengelolaan uang yang dilakukan. Nah, proses yang ketiga yaitu penatausahaan. Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu, sehingga informasi yang didapatkan adalah informasi yang aktual dan sesungguhnya berkenaan dengan keuangan di dalam bisnis kita ataupun dalam keuangan pribadi kita. Nah, proses pengelolaan keuangan yang keempat itu ada pelaporan. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah kita lakukan dalam satu periode ini. Biasanya, tugas dan wewenang yang diberikan laporan ini merupakan suatu bentuk untuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu pemasukan maupun pengeluaran kas uang kita. Nah, proses pengelolaan keuangan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Jadi, pertanggungjawaban ini akan dilakukan setiap akhir tahun sekali, di mana orang yang telah diberi tanggung jawab akan diminta tanggung jawabnya mengenai pemasukan maupun pengeluaran kas bisnis suatu perusahaan mulai dari kurun waktu tertentu. Jikalau mereka melakukan korupsi, maka akan ketahuan dari detail pemasukan maupun pengeluaran pengelolaan keuangan yang ada di dalam suatu perusahaan. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai materi analisis proses pengelolaan keuangan. Apabila ada kesalahan dalam berbicara, saya meminta maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video presentasi kami. Semoga paham. Dan juga apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau saran dari teman-teman sekalian, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terakhir, apabila ada kesalahan atau kekeliruan, itu mutlak datangnya dari kami. Jika itu benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya moderator serta kru yang bertugas mohon undur diri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.